Ya. Aduh. Yang benernya apa, Eli? Ini menikah ya. Tentang menikah? Wah, salah juga ya. Bapak ingatkan dulu, yang minggu kemarin itu adalah tentang berbuat baik kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seluruh makhluk. Jadi, untuk hari ini kita belajar iman kepada hari akhir. Kaitannya dengan minggu kemarin bahwa kita itu kan memang harus tetap berbuat baik kepada orang lain, harus tetap berbuat baik kepada siapapun, karena kita mengetahui bahwa hari akhir itu pasti ada, hari akhir itu pasti datangnya itu pasti ada. Oleh sebab itu, mari kita pelajari pelajaran yang selanjutnya, yaitu iman kepada hari akhir. Tapi sebelumnya akan Bapak ingatkan terlebih dahulu. Di sini ada menu belajar pendidikan agama Islam. Pertama, kita akan mengetahui tentang KD dan tujuan pembelajaran dulu. Kemudian nanti akan disuguhkan beberapa video. Cuman kemudian mohon maaf, barangkali nanti videonya hanya sebatas pengamatan saja ya. Tidak jelas, barangkali suara dan sebagainya, mohon diamati bareng-bareng. Nanti kita akan kemudian diskusi. Yang pertama akan Bapak sampaikan adalah tentang KD. Ya, Pak. Jangan lupa direkam. Iya, betul, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Baik. Yang pertama Bapak akan memberikan kasih tahu kepada anak-anak semuanya, yaitu tentang KD dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah KD-nya meyakini terjadinya hari akhir. Yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga adalah menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Kemudian 4.3, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Lalu kemudian tujuan pembelajarannya apa, Pak? Ada beberapa poin tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah meyakini setelah kalian kemudian belajar dengan Bapak tentang materi hari akhir ini, maka kalian diharapkan mampu dan dapat satu, meyakini terjadinya hari akhir. Kemudian yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Yang keempat, mengidentifikasi tanda-tanda daripada hari akhir. Yang kelima adalah mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Nah, itu mungkin tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang kemudian nanti akan Bapak ajarkan. Ya, Pak. Gitu ya. Ya, Pak. Ada yang kurang jelas dengan tujuan pembelajarannya? Jelas, Pak. Jelas ya. Ius jelas, Ius? Jelas, Pak. Biasanya Supri nggak jelas tuh. Supri gimana, jelas Supri? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu tayangan video. Ya, barangkali ini hanya pengamatan saja. Itu videonya itu tentang apa, dan nanti kita bisa didiskusikan ya. Iya, Pak. Siapa? Silakan videonya diamani. Amati. Boleh diamati aja ya ini ya videonya. Barangkali ada yang kurang jelas. Ya, Pak, itu tentang tsunami Aceh 15 tahun dulu. Iya, pinter Eli, luar biasa nih. Masih ingat ya Eli ya? Dulu Pak, umur berapa Eli? Masjid, Pak. Kalau masjid itu pasti berdiri tegak, Pak. Oh iya, betul. Ini ya. Dulu saya masih kelas 4 SD, Pak, itu. Iya, Pak, saya dulu masih SD, ya. Pak, waktu ini, Pak, Wah, luar biasa. Masih pada ingat berarti ini nih. Iya, Pak, tidak terlupakan. Baik, ini sangat luar biasa ya ininya, apa namanya tuh kejadiannya ini 18 tahun yang lalu berarti. Itu
15. Nah, oke. Baik, ada kemudian video yang kedua juga ya. Ini tentang yang kemarin terjadi sebenarnya adalah gempa yang terjadi di Cianjur. Cianjur ya Yang Pak. kemudian betul. Oke, Bapak dimatiin dulu sebentar karena kita mungkin sama-sama untuk memberikan kiriman doa surat Al-Fatihah kepada korban-korban Cianjur ya. Sebentar ya, mengganggu Ya, pembelajaran sebentar. Baik, terima kasih Bapak. Akan ini dulu untuk gempa Cianjur ala hadiniyah walikuniyatin sholihah Al-Fatihah. Baik, terima kasih untuk doanya. Mudah-mudahan korban yang di Cianjur termasuk di sana ada kakak bapak juga yang alhamdulillah tidak terkena dampaknya sih, dan alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon doanya ya untuk kakak bapak yang ada di sana. Ya, terima kasih untuk doanya semuanya. Semoga doa kalian semua disampaikan kepada korban-korban bencana yang ada di sana, dan mudah-mudahan di korban yang ada di sana diberikan kekuatan dan ketabahan untuk terus menjalani. Amin ya Bu. Baik, itu video yang kedua adalah tentang video yang ada di Cianjur ya. Ini sampai luar biasa, sampai kemudian rumah-rumah ambruk, banyak korban jiwa juga, dari mulai anak-anak sampai dengan orang dewasa. Ini banyak sekali ininya. Ini berita dari TV One ya, yang kemudian sudah Bapak nukil ke presentasi. Baik, selanjutnya setelah itu kalian mungkin tadi sudah melihat ya, sudah melihat sebetulnya apa yang terjadi hari ini, terutama di korban bencana yang tadi ada di Cianjur, kemudian tsunami, dan mungkin sudah mengetahui letusan-letusan Gunung Merapi dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kiamat. Mungkin kiamatnya adalah kiamat sugro yang kecil. Itu sangat kecil, tidak ada apa-apanya dengan kiamat yang kemudian nanti akan terjadi yang disebut dengan kiamat kubro. Baik, sebelum kita ini karena tadi sudah melihat mengamati dan sebagainya dari video, kita diskusi dulu terlebih dahulu ya. Diskusi apa yang akan didiskusikan sebetulnya. Yang pertama adalah ini, masih ingat ini gambar apa ini? Aceh Pak. Gambar Masjid Baitur Rahman. Ya, Masjid Baitur Rahman di Aceh ya. Aceh tsunami yang terjadi 18 tahun yang lalu ini. Kemudian ada juga ini di mana coba tadi ada yang tahu yang kedua videonya apa? Tentang apa? Cianjur Pak, yang gempa. Cianjur, betul ini. Gempa. Tentang Cianjur nih. Gempa Cianjur yang terjadi sekarang. Kemudian ada juga letusan Gunung Merapi. Salah satunya di mana letusan Gunung Merapi yang terjadi di Indonesia? Ada yang Di tahu Jawa di Tengah mana? Pak. Semeru Pak. Semeru. Betul. Itu hanya dikatakan kiamat sugro saja, seperti itu ya. Nah, di sini akan Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok ya, ke dalam 3 kelompok yang mungkin nanti ada diskusi sekitar 15 menit saja diskusinya ya. Kelompok pertama adalah Caswinto, Stenal, dan Sri Rahayu. Kelompok kedua Yati, Abdul Wahid, dan Ius. Iya Pak. Kemudian kelompok ketiga itu ada berapa orang? 5 orang, 4 orang itu. Ya, ada Supri, ada Firdaus. Silakan nanti. Yang kelompok pertama Anda harus menggambarkan ilustrasi gambar yang pertama, yaitu tsunami Aceh ya. Ya Pak. Ya, mohon diamati, mohon didengarkan. Kelompok pertama akan mendeskripsikan
akan nanti mempresentasikan juga tentang tsunami yang ada di Aceh 18 tahun yang lalu. Kemudian kelompok 2 akan mendiskusikan tentang gempa yang terjadi di Cianjur. Dan kelompok ketiga akan mendiskusikan yaitu meletusnya gunung meletus yang ada di Jawa Tengah, ya, ada di Jawa Tengah. Silakan nanti dideskripsikan contoh deskripsi yang akan Bapak contohkan dulu ini. Laut, hotel yang menjulang tinggi dan megah serta kota yang indah, semua ini akan hancur lebur, maka kita saatnya harus yakin bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi, gitu ya. Itu contoh deskripsi yang kemudian nanti akan kalian kerjakan, yaitu diskusi kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Mohon nanti dikerjakan, ada satu orang yang mempresentasikan ke depan kelas untuk kemudian nanti ditanggapi oleh teman-teman yang lainnya. Ya. Bisa dipahami ya semuanya ya? Abdul Wakid bisa dipahami, Abdul Wakid kayaknya lagi apa? Lagi nulis itu apa? Ya. Untuk Caswinto bisa ya? Ini Bisa, Pak. ya. Kamu terbilang Siapa, Pak? Lupa. nanti kan tadi Caswinto, Sri Rahayu dengan Zainal Mustafa. Oh, oke, siapa? Ya, kemudian nanti Siapa, kelompok 2 Yati, Abdul Wakid, Yus. Dan kelompok 3 adalah sisanya tadi siapa? Firdaus, ada Evi juga, ada Supri ya. Ya, ada Juwariah juga ya. Baik, Berarti saya tentang gunung meletus, Pak. ya, tentang gunung meletus ya, kelompok 3. Kelompok 1-nya tentang tsunami Aceh, kelompok 2-nya tentang gempa Cianjur. Bapak kasih waktu 15 menit, silakan dari sekarang. Ya, Pak. Sudah selesai ya? Kumpul. Sudah selesai belum? Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, silakan ada satu orang yang mempresentasikan. Coba yang kelompok pertama. Siapa ininya? Jenal, perwakilan Jenal, Pak. Oh, ya udah silakan Jenal. Jenal silakan. Gimana Jenal? Bentar Pak, bentar. Kelompok 2 aja dulu Pak, belum siap. Aduh, kelompok 1-nya belum siap. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Yati teh siapa? Abdul Wakid. Yus aja Pak, Yus. Oh, Ius, silakan Ius. Iya, Abdul Wahid aja. Ya, Ius silakan Ius. Oke, terima kasih. Baik Pak, saya dari kelompok 2. Terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk mempresentasikan atau mendeskripsikan tentang kejadian gempa bumi di Cianjur. Ya, iya. Teman-teman, kejadian gempa bumi di Cianjur itu adalah salah satu musibah dan menjadi tanda-tanda kiamat besar. Dan musibah gempa bumi itu merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Kejadian gempa bumi di Cianjur itu sampai saat ini sudah menelan korban kurang lebih 371 orang. Untuk itu ini Luar menjadi biasa gambaran. Ius nih. Tadi sering nonton berita Ius ya. Iya Pak. Kelompok 2 nih. Keren nih kelompok 2 nih. Selanjutnya gempa bumi di Cianjur ini menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi hikmah bagi kita bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu akan dipastikan akan ada ujiannya, baik itu ujian yang baik ataupun ujian yang buruk. Dan salah satunya musibah di Cianjur ini adalah salah satu ujian yang buruk yang mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita untuk segera kembali dan untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Luar Pak biasa. deskripsi atau presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima Pak. kasih. Beli plus ya untuk kelompok 2 ya. Warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih kelompok 2 nih. Oh, kayaknya sering baca berita juga nih kelompok 2. Oke, ke kelompok Makasih, 3 Pak. tuh. Pak, Yus, Iya, itu yang Kelompok 1 keren Pak, itu. 1.
kelompok 1 dulu ya. Caswinto aja, Caswinto silakan. Caswinto gimana? Channel Pak, udah perwakilan. Oh, udah perwakilan. Siap, kelompok Jenal. 1 Pak. Ya, silakan, Jenal, silakan. Ya, mengilustrasikan kejadian tsunami Aceh 18 tahun yang lalu. Kami mencoba mengaitkan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum Pak, ayat ke-41. Luar biasa ini lagi nih. Di sana dikatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Luar Allah biasa. menghendaki Jenal. agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ilustrasi dari kejadian seperti itu ini menjadi peringatan bagi kita semua agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, jangan durhaka ke orang tua. Tuh Pak Supri biasanya melawan orang tua. Aduh, awas Supri Suan. Jadi anak durhaka. Supri awas. Oh, enggak insya Allah anak soleh Supri insya Allah. Ya, lanjutkan. Ada lagi? Agar kita lebih baik lagi, agar kita lebih rajin lagi beribadah tentang kejadian-kejadian yang Allah munculkan di dunia ini, Pak. Luar biasa. Beli aplaus ya. Aplaus untuk kelompok 1, luar biasa. Ya, luar biasa ada ayat-ayatnya juga. Ya. Baik. Kelompok 3, Supri mana Supri? Kelompok 3. Ya Pak. Ya, silakan Supri. Coba dideskripsikan, ilustrasikan. Ini gambar apa kemudian dikaitkan dengan iman kepada hari akhir itu seperti apa? Silakan Oke. Supri. Saya sedikit saja yang mendeskripsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Ya. Nah. Deskripsi yang saya ketahui ya, hasil kelompok kerjasama dengan teman-teman Iya, luar Bahwa- biasa Supri ini. Gunung Merapi yang meletus ya di Pulau Jawa Tengah itu sebagai tanda atau kiamat kecil ya Pak ya. Kiamat kecil. Sudah tahu ya Iya. kiamat kecil itu apa ya? Sudah tahu ya? Insya Atau Allah masih Pak. belum? Oh iya, Belum, misalkan. Iya belum. Iya. Kokoh ya. Nah, deskripsinya yang saya ketahui, sebagaimana Gunung Merapi itu yang kokoh, berdiri tegak, Ya, ya, itu bisa hancur begitu saja. hancur ya. Ya, bisa hancur begitu saja, apalagi kita sebagai manusia yang lemah. Baik. Itu Pak, yang saya Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Beri aplaus ya untuk kelompok 3 ya. Beri aplaus. Oke, terima kasih. Semuanya sudah mempresentasikan juga ya. Sudah mendeskripsikan apa yang kemudian tadi diskusi daripada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bapak ucapkan terima kasih untuk diskusinya yang sangat luar biasa. Ternyata ini kelas ini ya, kelas apa ini? Multimedia ini, kelas multimedia luar biasa nih. Kelas multimedia luar biasa untuk apa namanya tuh pemahamannya dan sebagainya. Padahal tadi hanya Bapak jelaskan sedikit saja dengan ilustrasi udah luar biasa nih. Berarti pinter-pinter nih anak kelas ini. Gurunya dong. Alhamdulillah luar biasa. Baik, Nilainya kita 99 akan ya Pak. maunya 99 ya nilainya ya. Baik. Supaya nanti Bapak kasih materi aja sedikit ya. Bapak kasih materi sedikit aja dulu. Tadi sudah diskusi dan sebagainya. Sebetulnya apa itu hari akhir itu apa sebetulnya? Nanti juga Bumi Pak. hari hancurnya bumi. Betul, Caswinto, ada lagi hari akhir Hari itu terakhir kehidupan di dunia. Oke, hari terakhir kehidupan di dunia. Ini Bapak jelaskan aja hari akhir itu disebut juga dengan hari kiamat ya, yang berarti hari pembalasan sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1-4. Nah, kemudian ini adalah ayatnya yang menjelaskan tentang hari akhir. Wa an a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang bisa baca ini suratnya? Firdaus Pak. Coba Firdaus dibaca dulu suratnya. Dibaca dulu Firdaus. Siapa? Ya, silakan coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzunya yang benar a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Coba Firdaus. Cepat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatan raiba fihi wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tahu maknanya belum? Ini ada yang tahu belum maknanya? Belum tahu, Pak. Belum ada yang tahu ya. Coba akan Bapak sebutkan aja artinya. Kuburnya, Pak. Oh, ada kuburannya ya. Oke, artinya adalah wa annas-sa'ata, sesungguhnya hari kiamat, atiyatun, itu pasti datang. Itu pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan baginya. Wa annallah, dan sesungguhnya atau dan bahwasanya Allah yab'atsu, itu akan membangkitkan, yab'atsu itu mang fil kubur, man orang fil kubur itu di dalam kubur. Jadi pasti adanya hari kiamat itu ya. Jadi menurut Al-Qur'an ini ada yang tahu surat berapa Al-Qur'annya? Ada yang tahu tidak? Quran surat? Nggak tahu. Ini adalah Quran surat Al-Hajj ayat 7 ya. Quran surat Al-Hajj ayat 7 sengaja tidak Bapak tampilkan untuk artinya supaya Anda mengetahui mufrodat dari kalimat-kalimat yang Bapak munculkan Al-Qur'annya ya. Wa annas-sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat atiyatun, itu pasti adanya, pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan baginya. Wa annallah, dan bahwasannya Allah yab'atsu, itu akan membangkitkan mang fil kubur, orang di dalam kubur. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana hari akhir itu akan terjadi ya. Hari akhir itu adalah hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah definisi daripada hari akhir ya. Nah, nanti akan Bapak jelaskan lagi, itu hanya sedikit saja, tadi juga sudah diskusi, hanya pengembangan aja, nanti akan Bapak jelaskan secara detail. Setelah kemudian nanti ada soal yang kemudian harus Anda kerjakan terlebih dahulu ya. Oke, soalnya ada 5. Ini soalnya, silakan nanti dikerjakan di bukunya masing-masing. Kemudian ditulis, kirim ke WhatsApp Bapak ya untuk jawabannya ya. Siap ya, Caswinto siap, Caswinto. Eli mana Eli? Siap Bapak, sedang proses. Ya, oke ya. Abdul Wakid siap, Abdul Wakid? Siap Pak. Oke, ini adalah soal latihan pertama, ada 5 ya. Kemudian ini yang kedua ya. Soalnya yang kedua Anda harus cermati dulu baik-baik ya. Ini soal AKM, menjodohkan ya. Kemudian ini juga ada soal yang ketiga. Kemudian soal yang keempat, ada 5 soal. Dan soal yang kelima ya, ini soal yang kelima harus Anda kerjakan. Silakan nanti ditulis di buku 1 lembar dan dikirim di WA Bapak pribadi ya. Bisa difahami Ius? Paham Pak. Oke, baik. Caswinto paham? Caswinto kemana? Caswinto kemana? Paham, Pak. Oke, kalau paham, ada yang ditanyakan dulu. Coba dengan latihan soalnya barangkali. Kumpulinnya kapan Pak? Oh, dikumpulinnya nanti setelah nanti akan Bapak kasih penguatan materi, kemudian silahkan nanti dikumpulkan setelah ini ya. Bisa dipahami ya? PR aja Pak. Ya. PR Oh, aja. PR jangan dong. Di sini nanti kan akan dievaluasi oleh Bapak yang betulnya berapa orang, kemudian kalian remedial atau tidak, kan nanti akan Bapak kasih tahu siapa yang remedial,
siapa yang lulus, siapa yang tidak gitu. Oke? Bisa dipahami ya, Abdul Wakil? Ya, Pak. Ya, Pak, ya. Baik, Abdul Wakil. Oke. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit aja ya atau 10 menit ya mengerjakannya ya. Siap, Pak. Baik, silakan dikerjakan dulu. Sudah, Pak. Pak, saya sudah selesai. Sudah Saya selesai. belum, Pak. Luar biasa nih. Belum, Pak. Saya belum, Pak. Belum, silakan selesaikan dulu ya sebentar ya. Pak Diselesaikan Supri dulu. nyontek, Pak. Supri jangan nyontek Supri. Awas Ya, jangan Pak. nyontek Supri. Ya. Baik. Tenang, Sudah ada selesai Pak. waktunya ya. Oke, Sudah selesai, Pak. Sudah, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai waktunya. Silakan nanti setelah selesai dibahas ini kemudian ketika mau ini akan Bapak kumpulkan kemudian dikoreksi langsung dievaluasi. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, ini kan tadi materi sudah ya sedikit ya, hanya secara umum saja. Tapi sebelum itu kan Anda sudah melihat konten video, sudah kemudian berdiskusi juga, kemudian Anda juga sudah ada latihan soal, sudah mendeskripsikan. Nah, dari yang tadi kemudian dideskripsikan, dari yang tadi kemudian dilihat, diamati, apakah ada pertanyaan atau tidak? Silakan saja pertanyaannya ya. Silakan siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Saya, Pak, mau bertanya, Pak. Silakan Cas Saya, Winto, Pak, mau apa? bertanya, Pak. Cas Winto apa pertanyaannya? Silakan Cas Winto. Ciri kiamat kecil itu apa saja, Pak? Oh iya, ciri-ciri kiamat kecil itu ya. Iya, Oke, Bapak tampung dulu satu tanda-tandanya. Baik, satu orang lagi silakan. Saya, Pak. Saya, Siapa? Pak. Ya, Ius, Saya, silakan Pak. Ius. Ya, Ius, Apa silakan. saya mau bertanya, apakah musibah-musibah ini atau kejadian gempa dan lain-lain itu akan selalu terjadi nanti ke depannya gitu, Pak? Itu, Pak. Baik. Apakah musibah ini akan selalu terjadi ke depannya atau tidak gitu ya? Iya, Pak. Baik, akan Bapak jawab ini lewat materi ya. Tadi dikatakan ada pertanyaan dari Caswinto, apa ciri-ciri daripada tanda-tanda daripada kiamat gitu ya Caswinto ya? Iya, Pak. Caswinto, baik. Iya, Pak. Tanda-tanda kiamat itu tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, ya, lihat Caswinto, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai penutup para nabi. Kemudian segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya, itu kiamat sugro. Kalau kiamat kubro, salah satunya adalah datangnya Al-Mahdi dan munculnya Dajjal. Itu salah satunya aja, karena sebenarnya banyak ini tanda-tanda daripada kiamat itu. Oke, untuk Ius, pertanyaan yang kedua, apakah kejadian yang sekarang terjadi ini akan selalu terjadi? Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, Ius ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kejadian-kejadian seperti bencana dan lain sebagainya ini tidak terjadi lagi di negara Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini yang terakhir jangan sampai kejadian ini terkait dengan kiamat itu yang jelas pasti akan terjadi. Mau atau tidak mau kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, itu Caswinto sama Ius bisa dipahami Caswinto? Siapa? Iya, Pak. Sudah paham, Pak. Baik, kalau sudah dipahami, Bapak kira cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Kalian juga sudah mempresentasikan, sudah banyak sekali yang berbicara, mendeskripsikan, mengamati dan lain sebagainya. Terakhir silahkan kumpulkan itunya apa namanya tuh soal jawabannya. Bapak lihat dulu di WA. Oh iya, semuanya sudah dikumpulkan ya di WA ya, ke WA ya. Bapak. Sudah, Pak. Sudah saya Terima kirimkan, kasih Pak. untuk jawaban dari soal-soal yang tadi Bapak berikan kepada Anda. Terakhir mungkin diucapkan terima kasih kepada semuanya.
sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis ya. Sama-sama silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Baik, terima kasih sekian. Semoga kita sehat selalu semuanya, kelasnya media ya, cantik, yang ganteng-ganteng dan kemudian pintar-pintar luar biasa. Terima kasih. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.